Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita supaya dapat menuai berkat di tengah kesulitan? Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama, sehati sepikir. Kita buka dalam Filipi 4 ayat yang kedua. Filipi 4 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati. Jadi dua-duanya dinasehati ya. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi ceritanya pada waktu itu Rasul Paulus menasehati Euodia dan Sintike. Menurut literatur yang saya baca, mereka ada cekcok di sana. Jadi kedua tokoh ini merupakan sahabat pelayanan daripada Rasul Paulus dan mereka ada cekcok di sana. Sehingga dalam pesan terakhir surat Rasul Paulus dia berkata, kunasehati, yaitu Euodia dan Sintike, supaya mereka sehati sepikir. Kenapa Rasul Paulus menasehati mereka seperti begitu? Ternyata karena ada percekcokan di antara mereka. Dan bukan cuma sampai di situ, Rasul Paulus juga meminta pertolongan kepada yang namanya Sun Sugos. Ayat yang ketiga, perhatikan di sana. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah. Rasul Paulus minta tolong kepada Sun Sugos supaya mendamaikan antara Euodia dan Sintike. Karena mereka terlibat cekcok, karena mereka sudah tidak sehati sepikir. Nah, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil. Jadi mereka berdua ternyata teman Rasul Paulus dalam pengkabaran Injil. Perhatikan selanjutnya, dengan aku dalam pengkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi ternyata Euodia dan Sintike mereka terlibat cekcok. Maka dia minta pertolongan kepada Sun Sugos sebagai teman supaya antara kedua Euodia dan Sintike mereka supaya sehati sepikir. Nah, apa yang mendasari Rasul Paulus menasehati mereka berdua? Apakah Rasul Paulus mengalami kasus yang sama? Benar sekali. Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama seperti yang mereka alami. Perhatikan dalam Filipi 2 ayat yang ke-20. Perhatikan ya. Filipi 2 ayat yang ke-20. Filipi 2 ayat yang ke-20. Karena tak ada seorang padaku, perhatikan, yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Wow. Jadi tidak ada yang sehati dengan Rasul Paulus. Tidak ada yang sepikir dengan Rasul Paulus memikirkan kepentingan jemaat di Filipi. Jadi sepertinya Rasul Paulus bekerja sendiri. Makanya di pesan-pesan terakhir kepada jemaat yang di Filipi pasal 4 tadi, dia menasehatkan Euodia dan Sintike supaya mereka jangan cekcok tapi sehati sepikir di dalam Tuhan dengan minta perbantuan oleh Sun Sugos dan Clemens. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sehati sepikir di sini kalau saya baca dalam terjemahan lain ternyata sehati di situ artinya adalah seia, sekata, setujuan, seperasaan. Nah, kalau sepikir, sependapat dan sepandangan. Berarti sehati sepikir artinya kompak, akur, serasi, harmonis, solid dan damai. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam hidup kita berumah tangga, kalau kita tidak bisa menerapkan yang namanya sehati, bahkan sepikir, ini yang mengakibatkan terjadi namanya percekcokan. Kita lebih menganggap diri kita lebih penting daripada istri kita. Kita menganggap lebih penting daripada teman kita. Kita menganggap dia tidak begitu penting bagi kita. Bahkan kita sering mencari kepentingan diri sendiri daripada istri maupun anak tadi. Jadi ada masalah, ada kesulitan dalam rumah tangga, bukan justru selesai, tetapi tambah rumit karena tidak ada yang namanya sehati sepikir di sana. Nah, sehati itu sangat dibutuhkan dan itu sangat vital bagi kita yang hidup dalam Kristus. Kenapa saudara yang terkasih? Karena sehati itu bukan seragam. Karena seragam belum tentu sehati. Kalau kita seragam itu baik, tapi belum tentu sehati. Justru karena seragam timbul tidak sehati. Iya toh? Tetapi kalau sudah sehati, sependapat, seperasaan. Nah,
Kenapa ada kata di sana perasaan? Rasul Paulus itu merasa tidak ada yang seperti dia alami. Artinya dia merasa mementingkan banget kepentingan jemaat yang ada di Filipi. Tidak ada yang mengerti perasaan Rasul Paulus tentang kepentingan jemaat yang ada di Filipi. Makanya dia menasihatkan supaya mereka sehati sepikir. Ini sangat penting pesan surat terakhir kepada jemaat di Filipi dari Paulus itu pesan yang luar biasa. Sehati sepikir, seperasaan, setujuan, kompak, harmonis, solid. Nah, kalau kita dalam hidup berumah tangga, ada kesulitan, ada rintangan, ada masalah, apapun masalah itu. Kalau kita tidak bisa sehati, kita tidak bisa sepikir, tidak bisa seperasaan, sependapat, setujuan dalam hidup mencapai target yang kita harus kejar bersama dengan Tuhan. Kalau tidak dengan sehati sepikir, bagaimana kita bisa menang di dalam kesulitan? Tidak bakal mungkin. Kita perlu yang namanya sehati dan sepikir. Wow, ini merupakan sebuah quote atau sebuah pesan firman Tuhan yang spektakuler menurut saya. Karena yang namanya sehati, sepikir itu sulit. Kenapa sulit? Mereka cuma berdua saja bertengkar. Apalagi kalau kita berempat, suami, istri, anak. Atau kalau kita kerja teamwork tuh kerja sama, kerja tim. Kadang juga sulit untuk sehati sepikir, setujuan, seperasaan. Maka Rasul Paulus, mereka Audia dan Sintike tadi nggak akur, nggak cocok. Rasul Paulus menasihatkan supaya jangan kayak saya ini loh. Nggak ada yang seperasaan dengan saya, mementingkan jemaat yang ada di Filipi. Wow, luar biasa saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Poin yang pertama, supaya kita dapat mendapatkan berkat dalam tengah kesulitan, kita perlu yang namanya sehati, sepikir, setujuan, seperasaan. Bayangkan saudara, kita melakukan sesuatu, kita tarik ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau melenceng dari kebenaran firman Tuhan, kita berbuat yang tidak benar di mata Tuhan, kita tarik ke diri kita sendiri. Bagaimana pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita macam-macam, kita mau berbuat macam-macam kepada istri kita di luar sana, tarik. Bagaimana perasaan istri saya kalau melakukan hal yang sama seperti saya lakukan? Nah, itu jangan sampai kita berbuat yang tidak berkenan di mata Tuhan dengan tidak menyampingkan kepentingan perasaan anggota keluarga kita. Nah, yang kedua saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita coba dapat mendapatkan berkat di tengah-tengah kesulitan, yaitu kita bersukacitalah senantiasa. Ayat yang keempat, perhatikan di sana. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ada dua kali dikatakan di sana, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi Euodia dan Sintike, mereka diminta bersukacitalah. Apapun persoalan yang ada di jemaat, kesulitan-kesulitan apapun yang ada di jemaat, entah itu ajaran-ajaran palsu, entah itu ajaran apalah itu, atau ada masalah apapun itu, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Pak, tidak bisa Pak, saya bersukacita Pak, kondisi sesulit ini saya tidak bisa bersukacita. Bagaimana saya harus melakukan sesuatu supaya saya bersukacita? Perhatikan ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kadang-kadang kita kalau berbuat baik dengan seseorang, kadang-kadang kalau kita berbuat baik, mungkin itu perbuatan kecil. Tetapi orang lain tahu kalau kita berbuat baik dan orang lain tahu, dia anak Tuhan, dia hamba Tuhan, dia orang Kristen berbuat baik kepada si A. Hati kita rasanya senang. Wah iya, gue loh, orang Kristen gue loh. Senangnya kok nulung wong, senangnya kok ini, wah sawangannya kok sumringah terus, padahal ya masalah yakeh. Nah, hendaklah kebaikan kita dilihat orang. Nah, kalau orang melihat kebaikan kita, dan hati kita juga senang. Kenapa? Karena memang susah untuk kita dapat bersukacita kalau ada masalah yang sangat sulit. Tapi bagaimana caranya? Kita tetap berbuat baik, semua orang bisa tahu kalau kita anak Tuhan. Dan ada kebahagiaan tersendiri di sana. Sehingga sesulit apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita tetap bisa merasa bahagia. Kenapa? Karena Rasul Paulus berpesan, tetaplah bersukacita. Sekali lagi katakan, tetaplah bersukacita. Wow, ini pesan yang sangat luar biasa sebagai orang Kristen. Karena kalau tidak begitu, kita apa bedanya dengan orang di dunia sana? Yang terakhir, yang ketiga saudara, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pak, tidak bisa Pak, saya sulit banget masalahnya Pak, tidak bisa Pak. Mbok piye tetap dia angel Pak, wah angel abot, wes ora iso dikandani Pak, wes angel. Mbok piye masalah saya berat banget Pak. Terus bagaimana saya harus menyelesaikannya? Firman Tuhan di sini dijelaskan adalah
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dan dengan ucapan syukur. Terus apa yang saya dapatkan, Pak? Saya sudah berdoa, Pak. Bagaimana saya menyelesaikan masalah? Oh, masalah belum tentu selesai hari itu juga. Tetapi ada yang kita dapatkan. Perhatikan ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah. Lah, itu poin pentingnya. Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang paling terpenting. Masalah mungkin nggak selesai hari ini. Masalah mungkin nggak clear hari ini. Tapi ketika kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Allah dalam doa dan permohonan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara hati kita. Ini terlebih daripada berkat yang luar biasa. Berkat yang begitu luar biasa. Masalah tetap ada. Masalah tetap merundung kita. Tapi kalau kita sampaikan kepada Allah dengan permohonan ucapan syukur, apa dikatakan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala nalar kita, yang melampaui segala akal sehat kita. Itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Kita tetap berjaga-jaga, iya. Kita tetap berusaha, iya. Kita tetap melakukan apapun, iya. Tapi ketika kita telah berdoa kepada Tuhan, damai Tuhan turun atas kita. Seler. Apapun tantangannya, tetap ku jalani bersama dengan Tuhan. Dan yang pasti ku yakin Tuhan akan mengangkatku lebih tinggi daripada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.